Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 9 ya. Kita akan bahas nomor seperti nomor 9 ini, soal nomor 9. Ya, di sini adalah materi hubungan dari dua buah sudut ya. Nomor 9, diperhatikan ada gambar di situ. Terus hubungan antara A1, ini A1 dan A3 yang ini. Ya. A1, A3 itu hubungannya apa? Terus A4 dan B2 A4 ini dengan B2 ini. Nah, terus A2 ini dengan B1 ini ya. Nah, hubungannya apa? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, untuk membahas soal nomor 9 tadi, kita harus tahu dulu ya. Perhatikan sini. Ya, ada sudut dalam, ada sudut luar. Di sini ada dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar ini ya. Nah, anggap saja ini adalah seperti halnya rumah. Seperti halnya rumah, jadi ada yang di dalam, ini yang di dalam. Kita lihat ada A2, A3, B1, B4, dan yang lainnya itu di luar. Ini di luar rumah ya, anggap saja ya. A1, A4, B2, B3. Nah, di sini ada sebuah garis yang memotong garis yang sejajar tadi ya, dua garis sejajar tadi. Ini garis memotong serat gitu kan. Nah, anggap saja garis yang memotong ini adalah sebuah sekat ya di dalam rumah, yang dimana memisahkan daripada setiap sudut ya. Nah, perlu kalian ketahui, kita harus tahu dulu nih hubungan sudut A dengan sudut B. Nah, yang pertama adalah tadi sudut dalam. Sudut dalam. Sudut dalam di sini berarti kalian lihat sudut yang dalam A2, A3, B1, B4. Nah, sekarang hubungannya yang A dengan yang B, yang bagian dalam ya. Ya, contohnya A2 dengan B4. Ingat ini tadi kita misalkan sekat. Berarti yang satu ada di sebelah bawah sekat A2 ini, yang B di sebelah atas sekat ya. Berarti ini adalah berseberangan ya, karena tidak satu sekat ya, di bawah dan di atas. Jadi hubungannya apa? Hubungan A2 dengan B4 ya, sudut dalam ini kan ada di dalam ya, berseberangan ya, karena satu di bawah sekat, satu di atas sekat, jadi berseberangan begitu ya. Sudut dalam berseberangan. Nah, ini sudut dalam berseberangan A4 dengan B4. Nah, besar sudutnya itu adalah sama ya. Sama ya. Besar sudut sama. Besar sudut sama. Terus contohnya siapa lagi itu dalam berseberangan? A3 dengan siapa? Yang berseberangan dengan B. Yang tidak satu sekat, satu di atas, berarti satunya harus di bawah dong, yang B-nya ya, berarti dengan A3 B1 ya. Tadi contohnya A2 dengan A4 itu contohnya tadi ya, yang dalam berseberangan. A2 dengan sudut A2 dengan sudut B4. Maaf ya, benar B4. Nah, lanjut. Terus masih berseberangan. Kalau ada sudut dalam berarti ada sudut luar dong ya. Sudut luar. Nah, berarti kalau lagi bahas sudut luar, kalian lihat sudut yang di luar. Yang di dalam nggak usah dilihat ya. Sudut yang di luar siapa saja? Ada A1, A4, B2, B3. Nah, dilihat ya. Nah, sekarang yang berseberangan mana? Yang A dengan yang B. Tapi yang luar ya. A1 ini luar, berarti berseberangan dengan B yang mana? Yang B3 ya. Kalau B2 dengan A1 ini tidak berseberangan karena apa? Karena masih di bawah sekat semuanya. Nah, kita cari yang sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan tadi berarti cari, lihat sudut yang luar ya, A1, A4, B2, B3. Nah, kita cari coba tadi A1 dengan B mana yang berseberangan, yang bagian luar, sudut luar berseberangan A1 dengan B3 ini ya. Ya, besar sudutnya juga sama. Besar sudut sama. Contohnya tadi sudut
A1 dengan sudut B3. Ya, selanjutnya sudut dalam sudah, sudut luar sudah, sekarang sudut dalam lagi, tapi yang tidak berseberangan. Nah, misalkan orang kalau tidak berseberangan berarti dia apa ya? Sepihak kan, ya, pemikiran gitu kan, sepihak. Oke, baiklah. Ya, jadi contohnya ya, untuk sudut dalam ya tidak berseberangan alias apa? Sepihak. Ya, sudut dalam sepihak. Berarti kalian lihat sudut yang dalam, sudut yang luar yang ini jangan dilihat. Lihat sudut yang dalam ada A2, A3, B1, B4. Nah, sudut yang dalam sepihak berarti yang dalam tapi tidak berseberangan. Contohnya A2 dengan siapa? Tidak berseberangan dengan B. Berarti yang mana? Ya. A2 di bawah sekat berarti cari B2 yang di bawah sekat berarti mana ya? B1 berarti A2 dengan B1. Itu adalah sudut dalam sepihak atau tidak berseberangan ya. Nah, lalu besar sudutnya bagaimana kira-kira? Ini dengan ini. Ya. Nah, besar sudutnya jika diperhatikan di sini, kan tadi kalau berseberangan besar sudutnya sama. Berarti B1 ini kalau berseberangan itu dalam berseberangan dengan A3. Ya enggak? Berarti B1 sama dengan A3. Nah, berarti ketika kita mau menjumlahkan A2 ditambah B1 ya, ini sudut dalam sepihak, ini kita mau jumlahkan, besarnya berapa? Ya berarti kalau A2 mau dijumlahkan dengan B1 sama aja dong mau menjumlahkan dengan A3 ini. Karena tadi A3 ini sama aja besarnya dengan B1 karena dalam berseberangan. Jadi sudut A2 ditambah sudut B1 ini sama aja dengan sudut A2 ditambah sudut A3 jadinya. Karena tadi A3 sama aja dengan B1 ya. Nah, jadi ini lurus toh. Nah, sudut lurus besarnya berapa? 180. Jadi apa? Sudut dalam sepihak. Ya, jumlah sudut ya. Atau jika dijumlahkan berapa? Jika sudutnya dijumlahkan besarnya berapa? Besarnya 180 derajat. Begitu contohnya tadi adalah A2 dengan B1, sudut A2 dengan sudut B1 ya, sudut dalam sepihak. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Nah, berarti kalian lihat sudut yang luar, yang dalam nggak usah dilihat. Sudut luar A1, A4, B2, B3. Nah, sudut luar tapi yang sepihak, tidak berseberangan ya, tidak melewati sekat. Berarti A1 contohnya A1 di bawah sekat. Nah, cari B2 yang di bawah sekat yang tidak berseberangan ya. Berarti kan B2 sini toh. Berarti A1 dengan B2 itu sudut luar sepihak. Ya, jika dijumlahkan bagaimana? Ya, sama ya, kayak sudut dalam sepihak. Karena ini saat kita mau menjumlahkan A1 dengan B2, padahal B2 ini sama aja dengan A4 karena tadi sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan kan sudutnya sama besar. Jadi ketika kita mau menjumlahkan sudut A1 ditambahkan dengan sudut B2 sama aja kita mau menjumlahkan sudut A1 ditambah A4 karena tadi A4 sama aja dengan B2 toh. Jadi membentuk sudut apa ini kalau dijumlahkan? Lurus juga toh. Jadi besarnya jika dijumlahkan bagaimana? Ya, jika sudut-sudutnya dijumlahkan ya, sudut-sudutnya ini tadi dijumlahkan di JML kan, dijumlahkan ya sama dengan 180 yang membentuk sudut derajat. Tadi contohnya sudut luar sepihak siapa? Sudut A1 dengan sudut B2. Siapa lagi? Ini Pak Guru hanya tulis satu-satu saja ya. Nah, A4 dengan siapa kalau sepihak luar sepihak A4 dengan ya B3 seperti itu. Nah, lanjut sudut apa lagi? Ya antara A dan B yang belum kita bahas. Oh ya, sudut sehadap. Sudut sehadap. Sudut sehadap itu berarti menghadapnya yang sama ya. Kita contohnya seiman berarti kan imannya sama ya.
seperguruan berarti berguru yang sama ya. Nah ini sehadap berarti menghadapnya yang sama. Contohnya A4 ini seret. Nah A4 ya, perhatikan bentuknya seret ya, berarti A4 ini sama aja sudutnya berhadapan dengan kayak yang mana, yang B ya, ini ya, iya enggak, ini kan sama seret seret. Nah ya enggak ya, ini seret seret. Nah ini sama A4 dengan B4 sama ya, seret seret gitu ya. Ya besar sudutnya bagaimana? Nah, besar sudutnya sama karena hadapnya juga sama nih, bentuknya sama, seret 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 ya. Nah terus contoh lagi siapa coba? A1 dengan siapa? A1 yang sama dengan B, yang sehadap, menghadapnya sama, seret 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 seret. Nah B1 ya, B1 A1 dengan B1 begitu ya. Berarti sudutnya tadi bagaimana ya? Besar sudutnya sama ya, besar sudut sama, besar sudut sama. Contohnya tadi ada A4, sudut A4 dengan sudut B4. Nah A1 dengan B1. Kalau A3 yang begini seret-seret berarti dengan B3. Itu sudut sehadap ya, bentuknya sama. Jadi besar sudutnya juga sama ya, menghadapnya sama. Ini ke sana, ini ke sana gitu ya. Nah terus sekarang khusus sudut yang terakhir, hubungan sudut yang terakhir. Kalau tadi kita bahas tentang antara A dan B, ini ya A dan B, sekarang A dengan A ya. Nah contohnya A1 dengan A3. Nah ini dua sudut yang bagaimana ini? Satu menghadap ke sana, yang satu menghadap, nah kebalikannya. Misal ini menghadap ke barat, ini menghadap ke timur, berarti apa? Bertolak belakang. Atau yang ini menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan, ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah ya. Berarti apa namanya? Sudut bertolak belakang ya, belakang, sudut bertolak belakang. Tadi A1 dengan A3, jadi bertolak belakang 180 derajat ya. Ini menghadapnya, maksudnya menghadapnya timur. Nah berarti kan kebalikannya timur berarti barat ya, ini berarti barat ya, atas bawah ya. Jika diperhatikan sudutnya bagaimana? A1 dengan A3 sama enggak? Sama ya. Contohnya begini, ada garis begini, seret, aku bikin ya. Nah ini kan yang atas dengan yang bawah sama toh ya, ini saling belak belakang, satu ke atas satu ke bawah kayak gini. Nah yang ini samping kanan samping kiri juga sama. Nah ini namanya sudut bertolak belakang, atas dengan bawah, yang kanan dengan yang kiri begitu. Berarti A1 dengan A3 tadi besar sudutnya sama kalau bertolak belakang ya, besar sudut sama. Contohnya tadi sudut A1 dengan sudut A3. Nah seperti itu. Nah sekarang kita bisa menjawab soal nomor 9. Berarti soal nomor 9 ini A1 dengan A3, A1 di luar dengan A3. Oh berarti ini hubungan dengan A dengan A ya. Berarti tadi apa? Bertolak belakang, satu menghadap ke kanan, apa ke kiri, satunya kanan ya toh. Berarti ini bertolak belakang. Jawabannya berarti antara A, C, D, bertolak belakang, bertolak belakang, bertolak belakang. Nah yang B salah ya, bukan dalam sepihak ya. Terus yang A4 dengan B2, A4 dengan B2. Oh ini sudut luar, berarti sudut luar apa ya? Terus ini ada sekat, berarti yang satu di atas satu di bawah. Oh berseberangan, berarti sudut luar berseberangan A4 dengan B2. Cari yang kedua, sudut luar berseberangan. Luar, ini salah, luar. Nah ini luar berseberangan, ini jawabannya ya. Terus yang D juga salah, kemungkinan yang C ya, bertolak belakang, luar berseberangan.
dalam sepihak. Coba A2 dengan B1 apakah dalam sepihak? A2 dengan B1. Oh iya, ini sudut dalam. A2 B1 sudut dalam dan dia tidak menyeberang, berarti dia sepihak. Jadi sudut dalam sepihak. Jadi yang benar bertolak belakang, luar berseberangan, dan dalam sepihak. Seperti itu ya. Coba kalian cermati. Jadi jawabannya yang C ya. Coba kalian cermati hubungan sekarang Pak Guru acak. Hubungan A1 dengan B3 apa? Ayo kira-kira A1 dengan B3 ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.